Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang pengertian, konsep dasar, dan penyajian data dalam statistik sosial. Materi ini penting karena statistika menjadi dasar dalam penelitian sosial maupun pengambilan keputusan. Nah, sebelum masuk lebih dalam, mari kita lihat asal-usul istilah statistika. Kata ini berawal dari bahasa Latin, statisticum collegium, artinya dewan negara. Kemudian dari bahasa istilah statista, yang berarti negarawan. Selanjutnya, dalam bahasa Jerman, digunakan kata state yang berarti ilmu negara. Dan dalam bahasa Inggris, berkembang menjadi statistik, yang berarti ilmu tentang data. Awalnya, statistika digunakan hanya untuk keperluan sensus dan administrasi negara. Nah, seringkali kita bingung membedakan antara statistik dan statistika. Statistik itu merujuk pada data itu sendiri, misalnya berupa angka, tabel, grafik, atau diagram. Sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan hingga menginterpretasikan data tersebut. Statistika memiliki manfaat yang sangat luas. Dengan statistika, kita bisa mengevaluasi data, menyusun serta meringkas informasi sehingga lebih sederhana. Bagi mahasiswa ilmu sosial, statistika sangat bermanfaat dalam riset, baik untuk menyusun survei, menganalisis hasil, hingga menarik kesimpulan yang lebih akurat. Bahkan, statistika juga membantu mengukur validitas dari suatu kesimpulan penelitian. Selain manfaat, ada juga fungsi dari statistika. Fungsi utamanya adalah sebagai alat bantu dalam memahami masalah-masalah yang rumit. Misalnya, data yang banyak dan beragam bisa disederhanakan, lalu disusun sesuai kebutuhan. Data juga bisa dipakai untuk membandingkan fenomena atau membantu mengambil keputusan secara lebih tepat. Namun, statistika juga punya keterbatasan. Pertama, hanya bisa digunakan pada masalah yang bisa diukur dengan angka. Kedua, tidak bisa dipakai untuk fakta tunggal. Dan yang ketiga, jika digunakan tanpa hati-hati, bisa menghasilkan kesimpulan yang keliru. Jadi, statistika sebaiknya dipakai dengan dukungan pemahaman yang baik oleh tenaga yang kompeten. Nah, selanjutnya, statistika ini terbagi menjadi dua jenis dan bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, berdasarkan aktivitas. Ada statistika deskriptif yang hanya menyajikan data agar lebih mudah dipahami, misalnya tabel dan grafik. Lalu, ada statistika inferensial yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari sampel ke populasi, contohnya uji hipotesis atau analisis regresi. Yang kedua, ada berdasarkan metode. Ada statistika parametrik yang menggunakan data kuantitatif dengan distribusi normal, contohnya uji T dan uji Z. Lalu, ada statistika non-parametrik yang tidak bergantung pada distribusi data, contoh untuk data ordinal atau nominal, misalnya uji chi-square. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang data. Data adalah fakta atau informasi yang diperoleh dari perhitungan, pengukuran, atau percobaan. Bisa berupa angka, bisa juga kategori seperti baik, buruk, atau berhasil gagal. Data ini sangat dipengaruhi oleh definisi operasional dari variabel penelitian. Data terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kualitatif, yaitu terdiri dari nominal, misalnya jenis kelamin atau pekerjaan, dan ordinal, misalnya peringkat atau tingkat pendidikan. Yang kedua ada kuantitatif, terdiri dari interval, misalnya suhu atau kalender, serta rasio, misalnya gaji atau jumlah buku. Nah, selanjutnya, data yang sudah dikumpulkan bisa disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Tabel bisa berupa klasifikasi tunggal, ganda, kontingensi, atau distribusi frekuensi. Grafik bisa berupa diagram batang, garis, lingkaran, histogram, poligon, bahkan peta. Bentuk penyajian ini membuat data lebih mudah dipahami oleh pembaca atau peneliti. Demikian penjelasan mengenai pengertian, komponen dasar, dan penyajian data dalam statistik sosial. Intinya, statistika adalah alat penting untuk memahami fenomena sosial secara lebih objektif. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.